Kita jangan dulu, jangan sampai ada yang datang dari perikanan. Nah kan kalau kita kan bergabung di koperasi. Koperasi apa? Koperasi Mai Hamba Aso. Itu koperasi di sini. Iya di sini nih. Kita bergabung di situ, alat dikasih itu. Nah terus kita mau kita bikin ini. Tapi kita bilang jadi kita pemasarannya di mana? Nah terus teman kita dari Ibu Pia dari perikanan itu dia bilang nanti awal mulanya ini kita bantu dulu, tapi tidak selamanya kita mau bergantung sama beliau, kita harus usaha juga. Gitu. Berarti sampai sekarang ini, maksudnya dalam kurun waktu yang 4 bulan ini produksi ini istilahnya baru sudah ada yang pernah pesan atau baru sekitaran desa sini atau sudah ada juga misalnya dari di pasar Waju sana? Kalau di pasar Waju belum. Kalau di desa kita ini kita ada yang pesan buru-buru kita kasih. Belum sebenarnya kita belum lama, baru berapa hari itu. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di salah satu desa di Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, tepatnya di Desa Holimonggo Jaya. Kita kebetulan akan mengeksplorasi bercerita tentang salah satu produk UMKM yang ada di Desa Holimonggo Jaya. Lebih khusus, nama produknya ini adalah stik tuna. Ini sebagai kreativitas dari ibu-ibu di Desa Holimonggo Jaya. Kebetulan saya sudah bersama dengan Bu Wode Salma. Kebetulan beliau juga yang istilahnya yang produksi dan memprakarsai produk ini. Bu Salma bisa diceritakan ketika awal mula sehingga istilahnya dari inspirasi dari mana atau didengar dari mana sehingga muncul ide untuk membuat ini stik tuna. Langsung begini, kan waktu itu sebelum kita menunjukkan produk ini kita butuh pelatihan. Setelah selesai pelatihan kita Itu pelatihan yang melaksanakan siapa? Pak Asri. Selesai pelatihan kita ragu bikin produk ini karena kita tidak tahu mau pemasarannya di mana. Pas kita diam-diam kita pikir itu saya panggil teman-teman 10 orang. Awal pertamanya itu kelompok tahun berapa itu? Tahun berapa? Sudah 4 bulan ya hari dengan bulan ini. Kita kerja produk ini pertama awal sekali 10 orang satu kelompok. Setelah itu mereka teman-teman itu bingung mau pemasarannya di mana. Mereka mengurus satu persatu. Tinggal yang bertahan kita tidak 3 orang. Saya ajak mereka temanku yang berdua ini, tapi mereka juga ragu juga. Tapi saya bilang jangan dulu ragu, maksudnya kita ini ikut dulu produk ini. Kalau kita lancar dan pemasaran kita lanjut. Kalau tidak kita tidak bisa lanjut. Daripada juga kita capek-capek bikin ini, kalau tidak ada pemasaran, kita mau jalan di mana tidak dapat pemasaran, kita istirahat. Tapi alhamdulillah sampai sekarang juga kita masih bikin, biarpun kita masih tidak jalan, tapi masih ada juga orang pesan mau 2 atau 3, kita pikir juga kalau 2-3 kita mau rugi. Jadi kita teman-teman udah bilang begitu lanjut dulu, kita bikin barang 20 produk lah, 20 kemasan, kita taruh di rumah stok untuk stokan. Kalau ada yang pesan kita kasih, kalau tidak biar ambil di rumah, jangan sampai ada yang datang dari perikanan. Nah kan kalau kita kan bergabung di koperasi. Koperasi apa? Koperasi Mai Hamba Aso. Itu koperasi di sini. Iya di sini nih. Kita bergabung di situ, alat dikasih itu. Nah terus kita mau kita bikin ini. Tapi kita bilang jadi kita pemasarannya di mana? Nah terus teman kita dari Ibu Pia dari perikanan itu dia bilang nanti awal mulanya ini kita bantu dulu, tapi tidak selamanya kita mau bergantung sama beliau, kita harus usaha juga. Gitu. Berarti sampai sekarang ini, maksudnya dalam kurun waktu yang 4 bulan ini produksi ini istilahnya baru
sudah ada yang pernah pesan atau baru baru sekitaran desa sini atau sudah ada juga misalnya dari di Pasar Waju sana? Kalau di Pasar Waju belum. Kalau di desa kita ini kita ada yang pesan buru-buru kita kasih. Belum, sebenarnya kita belum lama, baru berapa hari itu kita bikin ini. Soalnya kan kita kita istirahat sejenak juga itu hari. Tapi kan izinnya ini kan sudah ada. Kan izinnya sudah, pas saya lihat ini percuma juga. Saya sudah bikin surat PRT-nya, surat izin PRT kalau tidak berguna. Lepas saya ajak nih temanku berdua itu, kita bikin. Kita sudah sia-sia juga kita bikin surat izin PRT-nya kalau tidak bikin ini. Berarti kalau bahan bakunya ini dia beli dari mana? Dia punya ikan? Iya, ikan. Maksudnya Dari nelayan kita beli. Oh, dari sini terus diproduksi. Oh, ini berarti ini stick ini awalnya ditahu ininya dari pelatihan. Oke. Terus yang kemudian Bu Salma kan pasti punya, maksudnya punya bayangan tuh ada mimpinya mau istilahnya. Ini kan awal mulanya kayak begini pasti kan punya keinginan ke depan mau jadi besar atau bagaimana tuh, bisa disampaikan dikit lah. Kalau mimpi itu jelas ada tuh. Maksudnya apa? Bagaimana? Pasti kan punya bayangan ke depan mau ganti kemasannya. Iya, pokoknya pasarnya mau dibawa kemana. Kalau itu pasti ada, tapi supaya itu kasih sport terus untuk teman, jangan sampai mereka karena belum ada pemasaran nanti mereka berhenti kayak seperti dulu lagi. Jadi itu bahasa itu saya kasih para mereka, bukan juga mimpi sih, tapi supaya mereka tidak berhenti tengah jalan. Itu saja. Tapi kalau kendala-kendala sekarang ini yang masalah apa saja selain pasar, selain pemasaran? Modal. Tapi modal itu kan dari koperasi, tapi sekarang kita makanya belum ambil di koperasi, masih ambil modal sendiri. Belum ada pemasaran itu. Kalau sudah ada pemasaran kan bagus tuh ambil di koperasi. Kita keluar masuknya itu kita bayar toh. Nah itu makanya kita belum ambil di koperasi, masih modal pribadi. Ya. Berarti sampai sekarang ini belum ada misalnya sentuhan-sentuhannya dari pemerintah kah, atau misalnya dari pemerintah kabupaten untuk bantu bagaimana pengembangan ini produk bagaimana? Ini kalau istilahnya varian rasanya apa saja ini? Itu varian rasanya cuma balado saja, sama lombok besar itu. Yang original itu sementara ya? Iya, itu sementara. Tiga varian rasanya ya? Karena belum ada modal. Terus mungkin yang paling akhir saja ini harapan-harapannya mungkin sama pemerintah mungkin pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi soal pengembangan lain. Ya terutama itu izin halalnya lah. Itu yang terutama, dengan kalau ada bantuan lain lagi misalnya seperti modal bisa bantu toh. Pemasaran juga kalau bisa tolong bantulah kita juga untuk pemasaran. Itu saja kendala kita, modal, pemasaran. Baru kita kan ibu-ibu tidak tahu juga yang bawa motor. Kalau ada yang bawa motor enak kita jalan. Kalau sudah ada modal ya enak, paling-paling kita sewa mobil, motor toh, mau jalan ke sini ke desa kita mau cari pemasaran pun di bau-bau. Tapi ini kasihan ibu-ibu si Bogor tidak tahu jalan motor. Ya, prinsipnya mungkin hampir di semua daerah, khususnya di Sulawesi Tenggara, apalagi di Kabupaten Buton ini pasti banyak inisiatif produk yang dihasilkan oleh ibu-ibu kita yang sebetulnya mereka punya niatan yang besar untuk melahirkan produk UMKM yang berkualitas, tetapi butuh sokongan dari semua pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sehingga potensi laut yang melimpah di sini, khususnya tuna, bisa dimanfaatkan untuk produk-produk UMKM seperti ini, khususnya listik tuna, khususnya di desa Holimombo Jaya ini ke depan. Tentu kita berharap semua
kelompok baik swasta terus kemudian kelompok dari pemerintah daerah ikut menopang tumbuhnya UMKM, sehingga kalau UMKM ini bangkit di desa sini pastikan akan menopang kesejahteraan masyarakat di desa Oleh Jaya di Kabupaten Buton ini. Begitu mungkin.